Heeh. Gak ada Di suaranya nih. bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman. Untuk itu saya mau menyapa dulu narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Salahuddin Alam. Beliau juga merupakan steering komite dalam pelantikan pengurus IKA Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Gimana Pak bisa Waalaikumsalam mendengar warahmatullahi suara wabarakatuh. Kinan? Ya, dengar meskipun putus-putus saya coba meraba apa yang silakan, silakan. Ya, baik. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya nih, Pak? Kalau cuma kabar, insya Allah jawabnya baik ya biasanya gitu. Ya, baik. Ini kita masih mencoba juga untuk tetap bagus juga jaringan dan hubungannya karena memang kita melalui virtual, tapi kita usahakan maksimal agar informasi yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, Kak, tetap bisa berjalan baik juga. Baik, Kak Salahuddin Amin, Alam, amin. pada sore hari ini kita akan membahas mengenai IKA Universitas Hasanuddin di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman. Tapi sebelum kita terlalu jauh, Kak, bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya IKA Unhas ini seperti apa? Ya, IKA UNAS seperti ikatan-ikatan alumni perguruan tinggi lainnya, ya dia sudah terbentuk sejak 59 tahun yang lalu ya. Dengan sudah sekian kali pergantian ketua dan pergantian terakhir berlangsung pada saat MUBES pada tanggal 4 sampai 6 Maret yang lalu di Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Dan MUBES itu sudah secara demokratis diikuti oleh semua komisariat fakultas dari wilayah maupun dari daerah, dan secara bersama-sama kita saksikan baik yang live maupun yang datang secara offline, melihat betapa ada proses yang sangat baik, yang sangat demokratis, yang menghasilkan terpilihnya Ketua Umum yang baru, yaitu Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, yang juga beliau merupakan adalah mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan owner dari perusahaan PT Tiran Group. Itu hasilnya, dan sekarang ini berada pada masa penyusunan pengurus oleh beliau. Itu dulu informasinya, mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi. Ya, baik Kak Alam. Nah, mungkin selanjutnya dengan hadirnya IKA Unhas ini sampai saat ini Kak mungkin bisa dibagi juga datanya untuk jumlah alumni ataupun anggota IKA Unhas saat ini yang menjadi pengurus berapa banyak Kak? Jumlah anggota berdasarkan data registrasi baik yang tersedia di kampus Unhas, dari ikatan-ikatan alumni fakultas maupun di wilayah, itu sekitar lebih dari 200.000 alumni yang tersebar di seluruh dunia, khususnya di Nusantara ini dan lebih khusus di Indonesia Timur dan Sulawesi Selatan. Itu sekarang ini ada IKA fakultas ada 15, dan juga ikatan alumni pasca sarjana, ditambah dengan IKA wilayah di beberapa provinsi. Sementara ini ada di Jawa Timur, Jabodetabek, ada di Gorontalo, ada di Kalimantan Timur, ada Kalimantan Selatan, ada di Sumatera Utara, di Maluku Utara, dan Papua serta Papua Barat, dan juga ada di NTB. Itu saat ini organisasi IKA yang sudah terbentuk, dan ada beberapa IKA daerah, kabupaten, kota yang juga sudah terbentuk. Baru-baru ini ada musyawarah dari IKA Kota Lombok, dari Lombok. Itu infonya.
Ya, baik Kak Alam. Nah, dengan hadirnya IKA Unhas ini pasti ada tujuan dan juga mungkin visi misi sehingga banyak alumni Unhas bahkan IKA Unhas ini tersebar di berbagai tempat, berbagai daerah dan kabupaten. Untuk saat ini visi ataupun juga misi yang dibangun dari dulu dengan hadirnya IKA Unhas ini seperti apa Kak Alam? Di mana-mana sebuah perguruan tinggi idealnya bisa menjadi jembatan komunikasi baik antara kampus maupun dengan alumninya, ataupun jembatan antara alumni-alumni baru dan menuju dunia kerja. Demikian pula terhadap alumni-alumni senior yang sudah punya posisi di mana-mana, baik di pemerintahan, di swasta, BUMN, maupun di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat menyambung tali silaturahim, komunikasi yang saling mendukung, saling menguntungkan antara satu alumni dengan alumni lainnya. Dan juga diharapkan bahwa dari IKA, khususnya IKA Unhas, dapat berkontribusi bagi negeri, berkontribusi bagi Sulawesi Selatan, dan juga berkontribusi bagi Universitas Hasanuddin, serta bagaimana agar anggota IKA tidak ada yang terlantar, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Nah, dengan tujuan baik yang dibentuk ini tentu saja memiliki hubungan yang baik juga pastinya dengan calon-calon ataupun juga alumni baru di Universitas Hasanuddin. Sampai saat ini untuk progres dari teman-teman IKA Unhas ataupun juga alumni Kak dalam merekrut adik-adik ataupun serapan alumni-alumni baru yang ada di Universitas Hasanuddin sejauh ini seperti apa Kak Alam? Iya, jadi IKA Unhas itu kan otomatis ya keanggotaannya dari kelar dari kampus, otomatis dia adalah alumni. Nah, nanti saya lihat berdasarkan adik-adik baru, karena akan didata secara digitalisasi, diharapkan mereka dapat mendaftar sehingga dapat terpantau sudah berapa jumlah alumni yang lulus setiap tahun, termasuk data-data terdahulu, karena sampai hari ini memang belum semua data terregister secara digital. Masih banyak khususnya dari alumni-alumni kaum kolonial. Kalau yang milenial kan ya relatif sudah langsung terdaftar, karena di beberapa tahun terakhir ini sistem IT dari Unhas juga sudah mencatatkan itu dengan baik hingga ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, tentang alumni-alumni kita, terkhusus dengan Ketua Umum ya sekarang Pak Andi Amran, beliau sudah sejak awal memprogramkan bagaimana agar alumni-alumni baru kita dapat diberi pembekalan dalam berbagai bidang kecakapan dan yang terkait langsung dengan dunia kerja. Misalnya baru-baru ini, jadi belum dilantik saja, Ketua Umum Bapak Dr. Insinyur Adi Amran Sulaiman langsung meminta izin ke Ibu Rektor, mohon izin agar gedung alumni yang ada di dekat danau di kampus diizinkan untuk dapat direvitalisasi agar dapat berfungsi maksimal. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu lebih kurang 1 bulan, gedungnya sudah direnovasi, di mana gedung ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi para alumni, khususnya alumni-alumni baru. Dan mulai dari sekolah bisnis, sekolah hukum, sekolah politik, sekolah pemerintahan, itu akan berlangsung di sana. Sehingga oleh Ketua Umum Bapak Andi Amran Sulaiman mengharapkan bahwa setiap pekan akan in out. Jadi siapa yang masuk di pekan lalu, keluar pekan ini masuk lagi dan berlanjut seterusnya. Dan kelasnya pun baik berlangsung secara online maupun offline. Para pengajarnya juga adalah para alumni-alumni Unhas yang tersebar di berbagai tempat karena bisa mengajar secara online. Nanti akan difasilitasi
dengan teknologi IT, di mana sebuah workshop pelatihan dapat berlangsung secara baik dengan narasumber-narasumber terkemuka, misalnya alumni-alumni kita seperti Pak Hatta Ali, Pak Arifin Tumpak, kemudian senior-senior kita baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, Bapak Dr. Hamdan Zulfa, dan lain-lain, akan mengajar di bidang hukum. Sejumlah hakim agung yang alumni UNHAS, seperti Pak Andi Santangan, Prof. Surya, dan lain-lain, juga diharapkan akan menjadi pengajar untuk pelaksanaan workshop ataupun pelatihan di bidang hukum bagi adik-adik alumni kita. Demikian pula untuk pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan akan menampilkan para alumni-alumni yang sudah selama ini sudah malam melintang di dunia bisnis, termasuk dari BUMN. Tidak sedikit alumni UNHAS ada di BUMN dan juga di swasta nasional maupun di swasta yang ada di Sulawesi Selatan. Juga untuk bidang politik. Bidang politik yang memang akan yang punya visi, misi, dan orientasi yang akan masuk ke lembaga-lembaga politik, juga akan dilakukan pembekalan dengan melibatkan pakar-pakarnya dan para praktisinya yang memang sudah menduduki posisi-posisi penting dan strategis di lembaga-lembaga politik yang ada. Saya kira demikian, Kinan. Ya, baik Kak Alam. Ini memang kalau kita lihat sangat komplit sekali ya menjadi alumni Universitas Hasanuddin, bahkan ketika kakak-kakak IKA UNHAS ini memang memberikan ruang dan wadah kepada adik-adiknya dalam dunia lapangan kerja ataupun juga pelatihan-pelatihan lainnya yang disiapkan. Nah, kita mungkin mau kembali di tema juga Kak mengenai pengurus ketua terpilih baru nih, ketua IKA terpilih baru, yaitu ada Pak Aas atau lebih akrab juga disapa Pak Andi Amran Sulaiman. Nah, ini banyak juga nih Pak yang bertanya-tanya bagaimana kemarin proses pelantikan ketika Pak Aas ini terpilih menjadi ketua IKA UNHAS. Mungkin bukan proses pelantikan, karena pelantikan masih ya, tanggal 14 proses Mei pemilihan, nanti. mohon maaf Pak. Proses pemilihan, ya. Ya. Ya, proses pemilihan seperti kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, dan kita saksikan langsung betapa proses itu berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah disepakati oleh masing-masing delegasi. Ya. Mubes kemarin adalah tindak lanjut dari musyawarah besar luar biasa, di mana Mubes dulu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bahwa misalnya setiap fakultas ada perwakilan ya, secara proporsional berdasarkan jumlah alumni. Nah, dari situlah menghasilkan sekian delegasi, dan dari sekian delegasi itulah yang melakukan pemilihan secara demokratis di arena Mubes kemarin. Ya, baik Kak Alam. Nah, terlepas dari proses pemilihan kemarin yang memang berjalan sangat baik, Kak Alam ini juga sebagai steering komite dalam pelantikan pengurus IKA UNHAS ke depannya, ini bagaimana persiapannya Kak? Ini teman-teman di beberapa tempat di AS Building ini sedang melakukan rapat-rapat persiapan. Ya. Mulai dari persiapan dari LO masing-masing fakultas, kemudian siapa yang bertugas menghubungi tamu undangan VIP, yang Prokopimda maupun yang menghandle langsung kepada alumni-alumni yang merupakan calon pengurus. Di mana calon pengurus ini berdasarkan usulan masing-masing IKA fakultas maupun IKA wilayah, maupun usulan-usulan secara personal yang masuk yang merupakan tokoh-tokoh. Ini jumlahnya mencapai hampir 900 orang. Iya. Yang sudah tertampung namanya, dan ketua umum memverifikasi langsung. Paling dari tim-tim yang membantu di bekerja adalah sebatas memverifikasi nama, gelar, dan jabatannya serta posisi apa sekarang di dunia kerja, sehingga bisa ditempatkan pada posisi yang lebih tepat. Nah, itu yang memerlukan waktu, penyesuaian-penyesuaian misalnya, agar terjadi keseimbangan kepengurusan, di mana misalnya di pengurus pleno jangan didominasi oleh fakultas tertentu, sehingga ini yang sulit. Misalnya pada putaran pertama beliau susun
oh loh kok ini ada fakultas A lebih menonjol, fakultas B menonjol, tapi ada 3 fakultas kok tidak muncul-muncul namanya di pengurus pleno. Dihubungi lagi kembali satu-satu, tolong kirim siapa namanya yang akan jadi pengurus pleno, agar terjadi keseimbangan. Mungkin keadilan, ya kita usahakan adil, tapi beliau berusaha supaya itu bisa seimbang. Jangan ada fakultas yang dominan di dalamnya. Meskipun beliau dari fakultas pertanian, tidak berarti bahwa pertanian jauh lebih banyak, tapi dibuka kesempatan kepada semua fakultas. Demikian. Ya, baik Kak Alam. Nah, di samping itu mungkin persiapan untuk lokasi dan waktu ini mungkin kita bisa diinfokan juga nih Kak. Dalam dekat-dekat ini kira-kira sudah ada kepastian tempat dan waktunya Kak? Ya, alhamdulillah sudah disepakati. Semula beliau mau lebih sederhana saja karena maunya sebenarnya setelah dilantik langsung bekerja. Oke. Tapi atas permintaan Bapak Rektor Profesor JJ, sebaiknya diadakan tidak apa-apa lebih meriah tapi bikin di kampus biar sekaligus melibatkan adik-adik mahasiswa supaya sekaligus bersilaturahim dengan alumni-alumninya dan mereka punya untuk membangun rasa bangga dan tali silaturahim antar mahasiswa, tenaga pendidik, karyawan, dan alumni itu sendiri. Sehingga direncanakan pada tanggal 14, Sabtu 14 Mei 2022 di GOR JK Arenatorium di kampus Unhas Melanria. Oke, baik. Nah, berarti memang kalau kita lihat waktunya ini sudah sangat dekat sekali ya Kak Alam, dan semoga pastinya juga kegiatannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Nah, di samping itu Kak, kita juga mau membahas sedikit nih sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kayaknya kurang seru juga kalau kita nggak membahas tentang Pak Aas yang sangat terkenal. Nah, untuk Kak Alam sendiri dan mungkin mewakili rekan-rekan dari Kak Unhas sendiri, bagaimana sih Anda ataupun pendapat Anda melihat sosok Pak Aas apalagi terpilih menjadi Ketua IKA Universitas Hasanuddin, Pak? Biasanya jurnalis yang lebih paham soal figur-figur kita, tapi kalau dari ya, silakan, sisi Pak. alumni, ya jujur interaksi dengan beliau ya memang relatif baru secara struktural, secara organisasi, tetapi secara pribadi beliau menjadi sangat dekat dengan kawan-kawan. Ya. Khususnya saat berproses untuk mengikuti pemilihan di MUBES sampai hari ini. Nah, beliau sejak awal mengundang IKA fakultas ke tempatnya untuk diskusi tentang pengembangan IKA. Setelah diskusi, disitulah interaksi berlangsung terus-menerus dengan pengurus-pengurus IKA yang berkesempatan hadir dan datang, dan lalu menyamakan persepsinya tentang mau diapakan IKA UNHAS ke depan. Ya, nah, baik. Itulah yang juga yang membuat menjadi kekuatan beliau masuk di arena MUBES, memenangkan pemilihan, dan di hari-hari ini, khususnya setelah MUBES sampai hari ini, hampir setiap hari, bahkan malam sekalipun. Oke, baik. Bagaimana, Pak? Beliau mengajak diskusi para alumni yang berkesempatan, yang punya waktu, dan mengundang siapa saja alumni untuk datang ke kantornya untuk diskusi untuk pengembangan IKA dan program-program apa yang mendesak. Nah, karenanya pada saat pelantikan nanti, beliau juga sudah akan melaunching adanya sebuah tim tanggap darurat dan kebencanaan, melihat banyak kondisi di sekitar yang memerlukan bantuan. Itu satu. Yang kedua, akan melaunching sejumlah sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi, baik sekolah bisnis, sekolah politik, sekolah hukum, dalam rangka mengantarkan adik-adik alumni baru menuju dunia kerja. Nah, Pandi Amran Sulaiman selalu membuka diri untuk diberi masukan. Tidak sedikit kritikan yang masuk ke beliau. Baik kritikan tentang
orang-orang yang akan mendekat maupun yang sudah mendekat atau merapat ke beliau, maupun tentang program-program yang dianggap bahwa ini sepertinya programnya Pandi Amran ini masih meragukan lah segala macam. Nah, karenanya setelah saya melihat antusiasme jumlah alumni yang berminat dan mengajukan diri untuk bersedia masuk di kepengurusan yang hampir mencapai ya 900-an, hampir 1000-an orang lah. Dan semua mau ditampung. Oke, tampung, siapa yang mau kerja, mari kita fasilitasi, kita dukung. Dan beliau minta izin, saya mohon izin, ada IKA atau tidak. Beliau ada lembaga namanya AAS Foundation. Di AAS Foundation akan disandingkan juga dengan, pada umumnya sebagian besar program-program IKA UNHAS akan disandingkan dengan AAS Foundation, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Nah, karena dari perusahaan beliau memang juga sekali lagi kontribusi ke sosial kemasyarakatannya sebelum beliau menjadi ketua IKA sudah berjalan. Iya. Sehingga tinggal menyandingkan saja dengan program-program yang diperlukan saat ini. Begitu, Kinan. Baik, ini memang sangat menarik sekali ya, karena memang program ataupun sebelum terpilihnya Pak As sampai saat ini sudah terpilihnya memang ada banyak ruang yang disiapkan untuk adik-adik di Universitas Hasanuddin, bahkan serapan alumni yang juga nantinya akan masuk menjadi IKA UNHAS di dalam bentuk lapangan kerja yang tadi Kak Alam sampaikan. Nah, Kak Alam, ini ada pertanyaan menarik juga mungkin yang bisa Kak Alam bantu kami jawab. Bagaimana sih Kak Alam melihat? Jangan susah-susah. Iya, kenapa Kak? Jangan susah-susah pertanyaannya. Enggak Kak, pertanyaan spesial biasanya tidak susah, tapi lebih enak nih kalau langsung opini dari narasumber. Baik Kak Alam, untuk Kak Alam sendiri bagaimana nih sebenarnya Anda melihat IKA UNHAS saat ini di bawah kepemimpinan Pak Aas ke depannya, mungkin ada harapan dengan gaya kepemimpinan Pak Andi Amran Sulaiman. Menurut Pak Alam sendiri deh. Beliau itu saya lihat orangnya mau cepat. Karena memang background-nya adalah pebisnis, pengusaha, di mana segala sesuatunya mesti berjalan, jangan lambat. Kalau bisa cepat, harus dipercepat lagi. Nah, karenanya beliau butuh tim untuk bekerja secara maksimal berdasarkan disiplin ilmu ataupun kealumnian yang ada. Misalnya beberapa waktu lalu, beliau sudah mendiskusikan ada berapa sih sebenarnya hak paten dari UNHAS ya yang dimiliki, ada berapa macam yang bisa dihilirisasi, teman-teman apa yang bisa bermanfaat secara langsung bagi masyarakat di dunia bisnis maupun dalam pengembangan kapasitas kealumnian. Nah, beliau minta itu dan bahkan bersepakat dengan Pak Rektor untuk mempercepat hilirisasi dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, biar dia tidak numpuk di kampus, tidak numpuk di rak-rak perpustakaan ataupun di laboratorium saja. Beliau melihat mana yang memenuhi syarat untuk bisa diterima langsung oleh pasar, langsung digerakkan. Seperti itu. Baik, berarti memang tanggapan dari Kak Alam sendiri memang melihat beliau ini adalah dengan gaya kepemimpinan yang cukup gesit juga ya, tanpa melupakan mungkin pencapaian-pencapaian apa yang ingin dicapai untuk teman-teman di IKA UNHAS maupun juga adik-adik di Universitas Hasanuddin. Nah, yang terakhir mungkin Kak Alam sebelum kita mengakhiri sesi ini, untuk Kak Alam sebagai steering komite dalam pelantikan pengurus IKA UNHAS, mewakili teman-teman IKA UNHAS dan pastinya juga Pak Aas, bagaimana harapan Kak Alam dengan hadirnya IKA UNHAS bahkan di bawah kepemimpinan Pak Andi Amran Sulaiman ke depannya, Pak? Silakan. Ya, tentu pertama ya, dalam rangka pelantikan dulu, kami menghimbau, mengajak, mengundang semua alumni khususnya yang sudah menyatakan minat, baik yang diajukan oleh fakultas maupun oleh wilayah maupun yang secara pribadi, agar datang hadir bersama-sama pada tanggal 14 Maret nanti, 14 Mei nanti jam 12 di GOR UNHAS, karena akan dihadiri langsung oleh Pak JK selaku
Ketua Dewan Dewan Pelindung, Ketua Dewan Pelindung IKA Unhas, yang juga merupakan Ketua Umum IKA di periode sebelumnya, dan juga selaku tokoh kita, senior kita, mantan Wapres yang ke-10 dan ke-12. Itu yang pertama untuk kepada teman-teman pengurus. Yang kedua, harapan saya agar IKA ini bisa berjalan lebih cepat, meloncat lebih tinggi, dan bergerak lebih luas, sehingga Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman membutuhkan kolaborasi yang lebih apik dengan semua stakeholder, baik dengan alumni Unhas, dengan kampus, dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Beliau juga akan sudah menggagas kerjasama antara ikatan alumni perguruan tinggi baik yang ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur maupun di seluruh Indonesia. Jadi beliau sudah mendesain rencana-rencana itu sejak beliau sebelum terpilih sampai pada saat pengayaan diskusi-diskusi pasca Mubes kemarin sampai hari ini. Bahkan beliau siang malam, tidak kenal pagi, siang, sore, malam itu mengajak teman-teman, ayo apalagi, apa setiap ada masukan, ayo ditampung, minta tolong dicatat, apalagi yang bisa dikembangkan, didiskusikan. Karenanya saya memerlukan, saya pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada semua pihak, baik alumni, khususnya alumni Unhas dan pihak Universitas Hasanuddin, maupun dengan alumni-alumni perguruan tinggi lain dalam rangka membangun bangsa. Beliau membuka diri untuk kolaborasi. Jadi bukan semata-mata bahwa beliau dari Unhas lantas hanya kerjasama secara internal saja, tapi beliau membuka diri untuk itu. Karenanya siapapun kita, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, dapat menghubungi kami apabila ada gagasan-gagasan yang ingin dibangun secara bersama-sama untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan daerah kita, maupun untuk semakin mengumpulkannya perguruan-perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu negeri maupun swasta. Saya kira demikian. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Alam. Ini closing statement dan penutup yang sangat luar biasa sekali. Tadi ada kata yang kinan highlight, ya, ini bergerak lebih luas dan melompat lebih tinggi. Waduh, ini keren sekali, dan semoga juga memang IKA Unhas dibawa kepemimpinan Pak Andi Amran Sulaiman dan seluruh teman-teman tim di IKA Unhas bisa menjadi wadah ya untuk para alumni, serapan alumni, biar memang bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga juga nanti untuk pelantikan pengurus di tanggal 14 Mei bisa berjalan dengan lancar. Kak Alam, terima kasih untuk hari ini sudah mau bergabung bersama kami melalui virtual Zoom. Sekalipun ini memang tadi di awal jaringan kurang mensupport pertemuan kita, tapi tidak melepaskan esensi dari ngobrol virtual kita pada sore hari ini. Semoga Kak Salahuddin Alam juga selalu diberi kesehatan sebagai steering komite dalam mengurus pelantikan IKA Unhas di 14 Mei nanti, Kak. Semoga kita bertemu di diskusi-diskusi lainnya. Terima kasih untuk waktunya Kak Alam pada sore hari ini, sudah mau join melalui Zoom dalam program Ngopi. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita dalam ngobrol virtual. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Ada Bapak Salahuddin Alam selaku steering komite pelantikan pengurus IKA Unhas. Tadi kita sudah berbincang cukup banyak juga mengenai perkembangan dan juga proses terpilihnya Pak Aas kemarin. Tadi juga kita membahas mengenai sosok beliau dan gaya kepemimpinan ala Pak Andi Amran Sulaiman. Sampai bertemu lagi dalam ngobrol virtual di episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang pastinya selalu menarik. Bersama saya Kinan Aulia bersama Tribun Timur. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.